Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Usman di sini. Semoga pertemuan kita malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa amin amin amin. Sebelum dan sesudahnya saya mengutarakan ini, sudah kiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saat ini saya akan membahas tentang masalah kenapa kok tidak kelihatan orang yang datang. Begini ya, saat ini kita itu media banyak, ada yang lewat WA, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat langsung. Namun sebaiknya saya sarankan jika ya keperluannya sangat besar itu jangan lewat WA atau lewat Facebook, karena kepentingan itu gini loh, kalau kita itu mau membutuhkan sesuatu itu seharusnya jangan memakai WA atau Facebook atau media, kecuali kalau di luar pulau atau di luar Jawa yang tidak mungkin datang, itu bisa. Itu yang itu. Nah, ini tadi juga membahas tentang ada seseorang yang datang ke tempat saya dan ya ketemulah sama saya. Terus saya mau ikut atau ingin mengerti tentang cara pengambilan barang-barang goib seperti itu. Perlu dijelaskan di sini karena waktu tadi kok saya mau menjelaskan kayaknya kurang pas karena ada sesuatu. Makanya ini tak jelaskan. Begini, kalau kita itu ingin tahu sesuatu goib itu sebaiknya dibersihkan dulu hatinya, badan jasmaninya harus dibersihkan dulu, suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau orang Jawa ya sesuci dulu lah. Tidak bisa kalau kita itu tahu-tahu jenengan datang langsung dibukakan, bisa itu enggak bisa. Ya mungkin ada yang bisa, ada yang bisa, namun kayaknya tidak masuk di akal. Yang saya ketahui itu ya dibersihkan dulu badan jasmaninya. Habis itu kalau orang Jawa ya semakin disik, mendekatkan dulu kepada yang kuasa. Kalau orang Islam ya gimana ya, sholat dulu atau sholat hajat dulu baru nanti dibuka, kan gitu. Ada tata caranya. Seperti kita sholat menghadap yang kuasa itu kan enggak harus langsung nawai tingsun sholat, kan enggak langsung sakarpet dewi ngadep nang Gusti Allah, kan enggak seperti itu. Harus ada tata cara. Setiap agama manapun itu kalau akan menghadap ke yang Maha Kuasa tentunya juga ada tata cara. Nggak bisa kalau kita itu sakarpe dhewe, nggak bisa.
Percuma saja seandainya saya ini sholat, belum sholat pikirannya nggak karu-karu, ya tiwas jendak-jendik kayak bos, atau tiwas karu-karuan murmugurno kewajiban. Penjelasan salah satu itu tadi. Terus tadi bilang, Gus aku ini pernah begini-begini kok harus biaya begini, dirituali begini. Loh, setiap manusia atau setiap guru atau setiap siapapun yang mengajarkan tentang itu, caranya kan masing-masing nggak sama. Ada yang begini, ada yang begitu. Karena apa? Caranya itu, ya itu tadi, caranya beda-beda. Ilmu Allah itu kan beda-beda. Banyak ilmu Allah nggak bisa ditulis kok. Bahkan air lautan itu untuk menulis tintanya ya nggak cukup. Itu. Jadi kalau kita itu mengvonis atau apa ya, mengecas diri kita itu paling benar, paling baik, nggak bisa. Manusia itu di atas langit ada langit, di atas bumi itu, jadi nggak bisa. Caranya beda. Namun yang saya ketahui, jika ingin melihat hal-hal semacam itu ya harus itu. Tapi kalau ada cara-cara lain saya nggak tahu, karena ya itu tadi saya kembalikan, tiap orang itu caranya beda-beda. Seandainya dokter cara mengobati orang pun ya beda-beda gitu. Seandainya di daerah atau di wilayah manapun itu pun juga beda-beda caranya, adat-adat istiadatnya juga beda-beda. Yukut kok itu orang sholat kok nggak pakai gini, nggak pakai gitu loh. Ya biarin dia begitu, ya biarin aja, memang dia keyakinannya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Apakah jenengan bilang begitu lalu jenengan benar? Ya belum tentu. Apakah orang itu benar? Ya belum tentu juga. Satu contoh, saya mau bertanya tentang ikhlas. Orang bilang ikhlas itu kan mudah. Pokoknya ikhlas saya namun Gusti Allah. Loh, ikhlas itu yang gimana? Wis ora eling apa-apa, wis pokoke Gusti Allah bener ta sama ngomong. Nah itu perlu dipertanyakan gitu. Karena bilang ikhlas itu mudah. Seperti satu contoh sholat. Wis gak eling apa-apa sing dielingi mung Gusti Allah. Tenan tak sampean muni ngono iki. Betul kan? Tidak simpel itu. Allahu Akbar ya hanya itu, Allahu Akbar itu aja. Habis itu sudah keplek gitu. Mudah ingat yang lain. Itu. Jadi harus mengerti keilmuannya. Bagaimana caranya agar kita itu bisa nak jarene wong Jawa dhisik wang-wang ora enak apa-apa, sing enak yang hanya yang ada hanya Allah. Benarkah bisa begitu? Ini juga satu pertanyaan. Ini juga perlu dikaji. Allahu Akbar. Habis itu ingat yang lain-lain itu pasti. Nah, padahal Allah sendiri sudah bilang kalau sudah Allahu Akbar ya sudah, jangan ingat macam-macam, ojong eling sing kae. Tapi dalam kenyataannya kita sholat itu ingat yang macam-macam, ya kan? Mau bilang apa kan gitu kenyataannya. Gitu. Jadi kalau kita membenarkan
apa ya, membenarkan keyakinan kita sendiri sedangkan orang lain dianggap salah, itu yang tidak baik. Karena setiap manusia ilmunya itu beda-beda, keahliannya beda-beda. Yang intinya semuanya itu jangan ninggalne adat istiadat, ojo ninggalne sing tuwa-tuwa dahulu. Karena apa? Kita bisa hidup seperti ini ya juga karena orang tua. Coba sampean saiki ngomongin sampean urip sing koyo ngono kuwi sampai iso sugih, awake dhewe sampai iso penak, urip sehat, sekeluarga. Ini kalau bukan karena ayah ibu kita kan nggak bisa. Ya berkat mereka-mereka itulah kita bisa seperti ini. Jadi kalau kita itu meninggalkan orang-orang dahulu, ya nuwun sewu wae, satu saat masih kena ada balanya. Sudah saya cuci dengan pomone yang dulu-dulu yang pernah dilupakan itu, setelah itu dicuci, diingat, waktu ingat sekarang ini, kemudian kita kembali mengingat. Nah, itu nggak sesimpel itu gitu juga. Padahal itu udah ingat, itu pun nggak sesimpel itu, nggak semudah itu. Kok penamen kan gitu. Taruhlah sampean saiki berbuat dosa, terus sesuk wis insya balik maneh dosa maneh, berbuat dosa lagi sesuk insya maneh, wis padha karo apa gitu. Nah, kalau bisa ya istiqomah terus. Itu. Makanya orang-orang dulu itu melihat nasabnya. Ini dari siapa? Oh, ini dari ini, dari ini. Oh, berarti ini nggak sinkron kalau di sini. Ya memang dia maunya di situ, tapi kalau nggak sinkron di situ kan ya akhirnya berbenturan kan gitu. Sama. Saya punya cita-cita, kan ya saya punya cita-cita ingin jadi penjahit. Terus akhirnya saya sekolahnya bukan di penjahit, sekolahnya di arsitek bangunan. Arsitek itu kan ya bidangnya bidang bangunan, tentang merancang begini. Kemudian tahu-tahu megang penjahit, ya bisa jahitnya, ya bisa, tapi kan nggak sinkron gitu. Ini satu gambaran seperti itu. Sama kalau ingin orang itu bisa melihat gaib, ya kembali lagi kita ini sudah sadarkah bahwa kita ini sebenarnya melihat gaib itu. Yang sudah kita lihat ini ada itu di depan mata, bahkan kita nggak bisa melihat angin itu kan gaib, iya kan? Angin itu bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Ada lagi manik moyo meripat ini, meripatnya kita ini loh, ngadai segoro, ngadai lautan, buat nampung lautan segitu luas itu bisa. Padahal ini hanya segini, ya kan? Besar-besarnya bola itu, tapi kenapa kok bisa seperti itu? Itu juga kok itu ciptaan Allah itu. Kalau kita membuat seperti itu nggak bisa. Itu yang namanya suara. Rupa dari suaranya seperti apa? Mungkin orang bisa pakai ilmu sekarang lah. Ini suaranya begini, kalau di ruangan warnanya begini. Iya, itu kan menurut kita. Kalau menurut Allah nggak seperti itu. Yang menciptakan bukan kita. Kita sebenarnya sudah bersinggungan langsung dengan gaib itu tiap hari bersinggungan selalu.
Apakah gaib itu harus jin setan? Enggak, gaib itu banyak. Gaib itu banyak sekali bentuknya. Nah itu harus diketahui. Orang-orang tua dahulu kan pasti seperti itu kan, selalu diingat. Kadang kita ini yang muda-muda lupa tentang itu. Banyak yang melupakan, banyak yang lupa, terbentur dengan ekonomi, terbentur dengan kebutuhan tiap hari. Yang saya ketahui seperti itu. Lupa karena diberi kenikmatan yang kita nikmati, lantas melupakan semuanya. Makanya kalau kita di pondok nyantri itu kan harus taat sama kiai, sama nggak bisa kalau kita melupakan itu semua. Mergone iso pinter ya mergone dia mendidik kita seperti itu. Kalau kita melupakan ya sudah. Jadi kesimpulannya, jika ingin melihat seperti itu ya harus dibersihkan dulu hatinya, jasmaninya, badaninya, lahiriahnya, batiniahnya itu bersih. Kalau sudah begitu baru bisa. Itu pun masih dilihat macam-macam, nanti lagi tuh nggak langsung bisa. Namun kalau yang nyata aja itu tanpa begitu ya ini yang ini kita hirup sehari-hari, kita masukkan ke dalam tubuh kita ini. Kalau nggak ada angin apa kita bisa hidup? Itu sama seperti kita mengobati orang yang semacam itu. Sama juga kita belajar mekanik ya seperti itu, harus tahu. Terus apakah harus begini? Ya enggak, semuanya itu Allah yang menentukan, bukan kita. Terus kalau punya kesalahan apakah bisa langsung dihapus? Wah enak kalau langsung punya kesalahan lantas dicuci besoknya bersih. Enggak, yang membekas tetap, bekasnya itu ada, membekas pasti. Makanya orang-orang dulu jangan menyakiti, jangan menyinggung orang lain dan lain-lain. Belajarlah tawadhu, istiqomah, belajar yang benar. Itu kan didikannya orang tua kita kan seperti itu. Nah ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita selanjutnya ke depan, agar kita lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Karena sesuatu hal yang ada di dunia ini bukan kita yang menciptakan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya bisa mengucap, bisa bicara ini, kalau bukan yang berkehendak sana ya saya nggak bisa apa-apa. Itu aja. Semuanya atas izin Allah, semuanya atas ridho Allah. Dan saya juga minta ridho Allah, semoga ini mendapatkan hidayah dan kita selalu dijaga dari segala sesuatu yang kurang, agar dijauhkan dari segala sesuatu yang kurang. Terima kasih, matur nuwun. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan atau apapun, jangan maaf. Karena saya juga tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.